Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ikhwani al-muslimina rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh fattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib mengajak khususnya untuk diri khatib sendiri, marilah selalu memperkuat, mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tebal, yang berfungsi di dalam diri kita, selalu merasa terus-menerus diawasi, dilihat, diliput oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita sendiri maupun ketika kita di tengah-tengah orang lain. Iman yang berfungsi seperti itu insyaallah akan mengendalikan nafsu kita yang selalu mendorong untuk berbuat buruk, sehingga seluruh perintah-perintah Allah dapat terpelihara, dapat dilaksanakan dengan baik, dan seluruh larangan-larangan Allah dapat kita tinggalkan karena semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa pula kita bersalawat dan bersalam yang sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya, dengan penuh penghayatan, agar Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam itu kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diiringi dengan introspeksi, muhasabah, agar seluruh perbuatan, seluruh aspek kehidupan kita sejalan dan sesuai dengan tuntunan, dengan akhlak, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, judul khutbah pada hari ini adalah buruknya kepo terhadap urusan orang lain. Kepo itu bahasa anak gaul, Pak. Yang tua-tua tentu agak, yang tidak mengikuti bahasa anak-anak gaul, agaknya yang perlu kita pahami adalah kepo ini bahasa, ada yang mengatakan singkatan dari bahasa Inggris, ada yang mengatakan berasal dari bahasa Mandarin, yang kalau kita terjemahkan menjadi artinya selalu ingin tahu urusan orang lain. Yang di dalam bahasa agama itu boleh apa tidak, yang menurut agama itu boleh apa tidak. Ternyata paling tidak ada dua. Kalau urusan ingin tahu itu objeknya adalah ilmu pengetahuan, dan ingin mendapatkan ilmu itu supaya dapat diamalkan untuk mendapatkan ridha Allah, maka itu boleh, maka itu dianjurkan. Misalnya di dalam Al-Quran
kita mendengar firman Allah, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah kepada ahli zikr, kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang memiliki pengetahuan yang cukup, yang dapat menjelaskan keingintahuan kita itu, pertanyaan kita itu, jika kalian tidak tahu. Dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang, yang kalau saya ringkas adalah, pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Kemudian di tengah-tengah Rasul menyampaikan pesan-pesan agamanya. Dari jauh datanglah seorang sahabat yang basah mukanya setelah ambil air wudhu. Kemudian menenteng kedua sandalnya di tangan kiri. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat, hei para sahabat, lihat itu orang calon penghuni surga sedang masuk masjid. Begitu disampaikan oleh Rasulullah SAW selama 3 kali. Maksudnya selama 3 hari berturut-turut orang yang sama. Maka dalam riwayat itu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Amr ibnu As. Ingin tahu, kepo, apa yang dilakukan sahabat tersebut sehingga Rasulullah SAW menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu As ini pura-pura bertamu atau bertamu dengan pura-pura, dengan berbohong, izinkan saya untuk menginap di rumahmu selama 3 malam karena aku habis bertengkar dengan kedua orang tuaku. Maka orang tersebut mengizinkan, padahal maksudnya ingin tahu apa amalan yang dilakukan oleh sahabat itu. Maka ringkasnya, Abdullah ibnu Amr ibnu As ini tidak melihat yang istimewa. Yang dilakukan adalah ketika tidur, ketika bolak-balik kanan kiri, yang disebut adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada waktu menjelang subuh bangun seperti biasa. Sehingga kesimpulannya, Abdullah ibnu Umar gak ada yang istimewa. Tampaknya apa yang dilakukan sama dengan yang aku lakukan. Maka pada hari ketiga dia pulang, minta izin, dan terus terang menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu. Ya, kemudian jawabnya itulah seperti yang kalian saksikan pada waktu malam. Amalan gak ada istimewa, sama seperti kalian lakukan. Maka kemudian Abdullah ibnu Amr ibnu As ini baru mau balik kanan. Oh, tunggu dulu. Mungkin yang tidak termasuk kalian semua adalah dalam diriku ini tidak ada rasa benci, dengki, iri, dan tidak ada rasa hasud kepada sesama orang-orang yang beriman. Tidak memiliki rasa iri kalau orang lain mendapatkan kebaikan-kebaikan diberikan oleh Allah. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu As, itulah mungkin yang aku tidak mampu lakukan. Artinya, amal yang dilakukan oleh orang tersebut, penghuni surga tersebut, adalah di samping amal-amal soleh yang dilakukan seperti kita layaknya, bersihkan diri kita dari rasa iri, dengki, benci, ingin tahu. Apalagi kalau ingin tahunya adalah ingin tahu aib orang lain. Jelas itu dilarang. Jelas itu tidak dapat dihalalkan oleh Islam. Sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12 yang khatib bacakan di awal tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalian jauhilah buruk sangka. Kalian jauhilah prasangka, bukan buruk sangka, prasangka. Ijtanibu katsiran minazzan. Kalian jauhilah prasangka yang banyak. Ini awal dari ingin tahu segalanya urusan orang lain itu biasanya didasari oleh rasa prasangka-prasangka. Sesungguhnya banyak prasangka itu dosa. Kalau diikuti prasangka itu, maka nanti akan memata-matai. Maka ayat itu lanjutkan, wala tajassasu. Kalian jangan memata-matai.
mencuri dengar, ingin tahu aibnya orang lain, dia menanyakan kepada kanan kirinya. Tajassus, memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian ghibah, menggunjing. Menggunjing itu adalah, kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa itu ghibah?" Ghibah itu adalah setelah engkau tahu bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu kemudian kamu bincangkan. Sementara yang saudara kamu yang kamu sebut-sebutkan aibnya itu tidak ada depanmu. Andai kata dia ada depan, pasti benci dan marah. Bagaimana Rasulullah? Kalau keburukan yang saya ceritakan itu benar ia lakukan, itulah ghibah. Bagaimana Rasulullah? Kalau itu tidak dilakukan, kalau bahasa Indonesia fitnah, maka Rasulullah menyebut itulah buhtan. Buhtan bahasa kita ada fitnah, yaitu keburukan yang tidak dilakukan oleh orang lain, tetapi disebar luaskan di tengah masyarakat. Itu namanya buhtan. Kalau keburukan dilakukan oleh seseorang dan kemudian kita sebarkan, itu namanya ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan bangkai daging saudaramu itu? Ini para ulama, terutama seorang ulama dalam kitab Akbarul Kabair itu menyebutkan bahwa dosa besar, salah satu di antara 70 dosa besar itu adalah ghibah, tajassus, mencari-cari, ingin tahu kesalahan orang lain, ingin tahu aurat orang lain. Padahal di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menutupi aib orang lain. Justru kalau kita lihat orang lain melakukan kesalahan, jangan sekali-sekali kita sebarkan kepada orang lain. Justru kalau bisa, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim itu, yang melakukan kesalahan itu. Dan tolong pula orang yang dianiaya, yang diperlakukan zalim. Para sahabat bertanya, bagaimana caranya untuk menolong saudara yang berbuat zalim? Kata Rasulullah SAW, hentikan dengan cara menasihati empat mata. Kalau enggak berhenti juga cari orang ketiga yang bisa menasihatinya. Tapi jangan disebutkan namanya. Jangan disebutkan namanya. Rasulullah SAW mendapatkan laporan dari sahabat. Maka Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada para sahabat tidak pernah menyebutkan nama orang itu di dalam forum umum untuk menutupi aibnya. Karena itu pula lah Allah mengajarkan melalui Rasulnya agar Allah itu menutup aurat kita. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Karena setiap manusia memiliki aib, memiliki kekurangan, memiliki kesalahan. Karena itu setiap orang tidak pantas untuk mencari tahu secara detail. Ya, apalagi tahassus di dalam ayat lain, di dalam hadis, iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Kalian jauhilah berprasangka. Sesungguhnya prasangka itu kalau diikuti, dugaan-dugaan itu kalau diikuti, kemudian dibicarakan, pasti itu adalah akdzabul hadis, pembicaraan yang paling dusta. Wala tahassasu, jangan kalian ingin tahu, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, kalian jangan memata-matai. Wala tabaghadu, kalian jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling iri dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kalian jadilah orang-orang yang bersaudara. Apa itu orang-orang bersaudara? Menyadari persamaan bahwa diri kita punya aib, orang lain punya aib. Diri kita punya kelemahan, orang lain punya kelemahan. Diri kita punya
Kelebihan orang lain punya kelebihan. Karena itu kata Rasulullah SAW, beruntunglah, tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Amat baik orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri, kekurangan diri sendiri untuk memperbaikinya. Dia terpelihara dari mencari-cari aibnya orang lain. Mudah-mudahan kepo yang demikian itu tidak dibenarkan dalam Islam, kita jauhi. Dan kalau berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kalau mencari-cari, ingin tahu kesalahan-kesalahan orang lain dengan mengorek-ngorek ya segala hal, info yang dapat dicari-cari, kalau itu bukan petugas yang berwajib kita sebagai manusia biasa, maka tidak diperkenankan untuk melakukan itu, karena itu termasuk dosa besar yang sangat-sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.